warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadhia Anugrah dengan NIM 224311037 dari kelas 1 MA2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS. Untuk soal yang pertama, di sini tuh ada vektor ABX, ada vektor AB seperti ini. Kita buat seperti ininya dulu vektornya, ini ke sini, lalu juga ke sini kan. Ini ABX, lalu yang ke bawahnya itu ada ABY. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini adalah sudut derajatnya yaitu 30. Ini ke sini sehingga cewek ya. Lalu kita masukkan untuk cari ABX dulu, misalnya ABX sama dengan AB dikali cos 30 derajat sama dengan lagi 8 dikali berarti kan itu si AB ini ya sebesar 8, lalu kita kali ini 8 dikali 0,86 yaitu cos 30. Lalu kita akan menghasilkan jawaban seperti yaitu 6,93. Lalu untuk yang ABY, yang untuk ABY kita masukkan dulu, itu ada AB, lalu kita ganti ini dengan sin 30 derajat, lalu kita masukkan sama dengan AB itu 8, lalu sin 30 itu 0,5, sehingga hasilnya itu akan menjadi 4. Nah, oleh karena itu yang AB ini ada seperti ini, ada min 6,93i dan juga ada min 4c. Nah, ini kenapa min? Karena si arah vektor yang itu artinya berlawanan arah dengan arah jarum jam, jadi itu hasilnya adalah min. Lalu untuk yang arah vektor CD, yaitu ada, kita gambarkan dulu seperti biasa arah vektornya ke sini. Nah, yang ini, yang cos CD 120 120 derajat, yang ini yang sin CD 120 derajat. Nah, untuk CD ini si itunya tuh adalah 110. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, itu ada CDX sama dengan CD dikali sin 120 sama dengan CD kali sin 120 itu udah 10 dikali 0,86, lalu kita kalikan jadi 8,6. Nah, lalu untuk yang CDY itu ada CD dikali cos 120, yaitu bakal menghasilin 10 dikali 0 dikali 0,5, bakal hasilnya tuh bakal jadi 5. Nah, ini terus arahnya itu jadi gak berlawanan jarum jam ya, jadi ini cewek, yang itu cewek. Lalu untuk soal yang nomor 2, di sini ada sebuah benda dengan bola atau ketinggian dengan ketinggiannya sebesar H-nya sama dengan 15, lalu ada gravitasinya juga sebesar 9,8, lalu ada kecepatan awalnya yang sebesar 0. Nah, setelah itu kita akan mencari kecepatan akhir dari benda ini. Yang pertama-tama kita akan menggunakan rumus pi t kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat plus 2as, atau bisa juga ini kita ganti menjadi g gravitasi dan ini jadi h. Nah, udah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Untuk pi 0 kita masukkan angkanya itu 0 pangkat 2 plus 2 tambah 9,8 dikali juga 15 dikali 9,8 kali 15. Lalu udah gitu kita masukkan nilai lainnya, yang kita akan mendapatkan hasil 294 pi t pangkat 2. Nah, pi t kuadrat ini kita akan ubah menjadi pi t biasa, yaitu dengan cara kita ubah ke sini menjadikannya akar 294 adalah
pi T sama dengan 17,1. Nah, ini sudah didapatkan hasilnya. Lalu untuk mencari waktunya, kita akan menggunakan rumus yang pi T sama dengan pi 0 dikali G kali T. Nah, udah gitu kita masukkan angka-angkanya. Ada 17,1, lalu kita masukkan 0, lalu kita masukkan juga 9,8. 9,8. Nah, dikali T. Kalau udah seperti ini, kita akan mendapatkan hasil 9,8 kali T 17,1, lalu kita pindah luaskan sehingga menjadi 17,1 dibagi 9,8 sama dengan T. Nah, untuk hasilnya adalah 1,74. Nah, ini adalah hasil dari waktu yang ditanyakan. Ada hasilnya seperti ini, 1,74 second. Sekian. Lalu untuk soal yang nomor 3, kita masukkan seperti biasa DBB-nya dahulu, yaitu ada di sini. Terus ada gaya yang menariknya ke sini, ada tali juga yang menariknya ke sini. Yang ini bermasanya 80, lalu ada gaya yang ke bawah yaitu gaya W, itu gaya usaha. Lalu kita bawain ke atas, ini ke sini. Karena di sini juga ada cosnya. Kita ke sini, kita ke sini. Lalu yang ini juga kita buat sama, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini dari sini. Nah, ini adalah cos 110, cos 110 T2. Yang ini T2 sin 110. Lalu yang ini ada T1 cos 120. Lalu yang ini ada T1 sin 120. Nah, kalau sudah seperti itu, kita masukkan ke dalam rumus yaitu sigma FY sama dengan 0. Nah, kita masukin ada T1 sin 120 sin 120, lalu juga ada tambah T cos 110, lalu juga kita kurangi W sama dengan 0. Nah, udah kayak gitu kita masukin angka-angkanya, jadi T1 0,86, lalu ditambah cos 100 itu ada T2 T2 min 0,34 dikurangi 84, dikurangi 784. 784 ini hasil dari 9,8 dikali 80. Lalu kita masukkan ke sini 0. Nah, kalau udah seperti ini, kita ini kurangi terlebih dahulu, jadi T1 0,86 plus T2 nya itu bakal jadi 784,34 min ya, min 7. Lalu kita masukkan ini 0, lalu kita pindah luaskan jadi T1 0,8 plus plus ini sama dengan T2 784,34. Nah, lalu kita pindah luaskan juga yang 0,8 jadi pembagi ya. Jadi T2 784,34 dibagi 0,86. 0,86 sama dengan T1. Jadi T1 itu hasilnya adalah T1 sama dengan T2 912,07. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita cari menggunakan rumus Newton tapi yang ke arah Fx. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita masukin yaitu min T1 cos 120 tambah T2 sin 110. 110 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti itu, kita ubah lagi jadi T1 min T1 dikali min 0,5 ditambah T2 0,93. T2 0,93 sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kita ini masukkan ke sini.
kita balikan ini, kita masukkan, kita pindah ruaskan terlebih dahulu, itu jadi T2 sama dengan T2 0,93 sama dengan T1 kali 0,5. Nah, kalau seperti ini kita masukkan jadi 0,93 T1 T2 sama 0,93 dibagi 0,5. Oh, ini juga ada T1. Nah, jadi hasilnya T1 0,93 dibagi 0,5 sama dengan 1,86. Nah, jadi yang T2 ini tuh akan menghasilkan 1,86. Nah, lalu kita yang T1 yang ini, kita ubah karena kita telah mendapatkan T1-nya yaitu ini T2. Nah, kita masukkan, kita ubah jadi T2 912,07. Nah, kita kesini kan kita bagi, kita menjadi pembagi 1,86. Nah, sama dengan jadi 912,07 dibagi 1,86. Nah, hasilnya tuh bakal jadi sekitar 490,36. Nah, ini adalah T2, sementara T1 adalah yang ini. Ini adalah T2. Untuk soal nomor 4, itu soal selanjutnya. Kita masukkan terdapat sebuah meja antara sudut sebesar 30 derajat. Jadi 3 kita masukkan aja DBB-nya terlebih dahulu, yaitu ada sebuah benda atau meja yang didorong sebesar F-nya itu sebesar 600. Nah, lalu di sini tuh terdapat gaya apa aja sih? Di sini ada gaya sin, lalu ke bawahnya juga ada gaya cos. Ini sin dan cos. Nah, sesudah itu di sini juga terdapat gaya W. Nah, lalu di sini juga ada FG. Nah, sesudah kita masukkan vektornya. Nah, vektornya itu sini. Ini Y, ini X, ini sin 30. F sin 30, lalu yang ini juga ada F cos 30. Nah, udah seperti itu. Kita masukkan lagi ke hukum Newton yang pertama, yaitu untuk mencari gaya normal. Oh, di sini juga terdapat gaya normal, saya lupa. Nah, udah seperti itu, kita masukkan yaitu EFY sama dengan 0. Nah, kita masukkan ini yaitu ada apa ya? Di sini ada cos. Di sini tuh ada cos 30, ada F cos 30, lalu dikali F cos 30 ditambah W lalu dikurangi N sama dengan 0. Nah, lalu udah seperti itu, kita masukkan F-nya itu 600 dikali cos 30 itu cos 30 0,86 lalu ditambah W nya itu ada si berat bendanya itu 40 kilo, jadi 40 dikali 9,8 lalu sama dengan N. 40 dikali 9,8 392. Ini ada 392, lalu yang ini 0,86. 600 dikali 0,86 516. Ini tambah dengan N, jadi 516 ditambah 392 sama dengan 908 sama dengan N. Lalu sudah itu kita masukkan percepatannya, yaitu kita mencari percepatannya dengan menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan
M dikali A. Nah, sigma F sama dengan M kali A ini. Sigma F dikali sama dengan sigma. Nah, untuk sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk itu kita masukkan dulu sigma fx-nya ya, ini. Kita masukkan dulu arah vektor yang arahnya itu ke x, itu ada sin f sin 30 derajat, lalu ada fg kurangi fg sama dengan 0, sama dengan M dikali A. Nah, untuk itu di f sin itu ada 600 dikali sin 30 itu 0,5 dikurangi energi kinetiknya itu ada sebesar 0,3 dikali n-nya itu ada 908 sama dengan M dikali A. Nah, 600 itu ada 300 dikurangi 0,3 dikali 908 dengan 272,4 sama dengan M-nya itu tadi 40 dikali A, berarti 300 dikurangi 272,4 itu tuh hasilnya 27,6. Terus kita ini jadi bagi sama masanya yaitu 40. Ini sama 27,6 dibagi 40. Nah, hasilnya itu 27,6 dibagi 40. Hasilnya itu sekitar 0,69. Nah, jadi si percepatannya itu adalah 0,69.